Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Masjawan dari kelas 2L konsentrasi STM Universitas Swadaya Gunung Jati. Tujuan dibuatkan video ini untuk memenuhi mata kuliah manajemen inovatif. Dosen pengampu Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SEMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari pembelajaran organisasi. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi. Secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama berpikir sistem, yang kedua personal master, yang ketiga mental model, yang keempat membangun visi bersama, yang kelima tim pembelajaran. Teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama yaitu operant conditioning. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Kemudian ada classical conditioning. Kondisi tidak ada stimulasi, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada social learning theory. Bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Model pembelajaran masyarakat. Ada 4 model pembelajaran. Yang pertama yaitu proses memperhatikan, yang kedua yaitu proses mengingat, yang ketiga yaitu proses mesin untuk meniru, dan yang keempat yaitu proses pemberdayaan atau penguatan. Cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu penguasaan pengetahuan, distribusi informasi, interpretasi informasi, pengingat organisasional. Kemudian ada cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran analitis, yang kedua pembelajaran sintesis, yang ketiga pembelajaran eksperimental, yang keempat pembelajaran interaktif, yang kelima pembelajaran struktural, dan yang keenam pembelajaran institusional. Karakteristik organisasi pembelajaran. Karakteristik organisasi pembelajaran ada 3. Yang pertama yaitu gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua yaitu pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang ketiga yaitu perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Survei pembelajaran di organisasi. Tentang skor dapat diperoleh dan pemaknaannya sebagai berikut. 21 sampai dengan 40% organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. Kemudian 40% sama dengan 60% organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Kemudian 60 sampai 80% organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Kemudian 80 sampai dengan 100% organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Yang pertama itu fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua yaitu menekankan kompetensi di atas kerjasama. Yang ketiga yaitu meskipun tidak ada yang salah dalam berkompetensi, paradigma ini berakibat bekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Kemudian yang keempat menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu ada tindakan. Yang pertama yaitu proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua yaitu perubahan berkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Kemudian yang ketiga membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama itu membangun komitmen pada pembelajaran. A. Membuat pembelajaran sebagai kompetisi visi dan tujuan strategis. B. Investasi dalam pembelajaran. C. Mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. D. Mengukur, tolak ukur, dan menelusuri pembelajaran. E. Menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu bekerja untuk membangkitkan dan dampak. A. Implementasi program perbaikan dan terus menerus. B. Meningkatkan kompetensi pekerjaan melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. C. Eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. D. Identifikasi mental model proses organisasi. Kemudian yang ketiga itu bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. A. Menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. B. Memutar pekerjaan dari batasan fungsional dan divisional.